Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, masih bersama Adik Walet. Di sini saya akan membagikan ya trik untuk menurunkan suhu pada RBW kita ya. Jadi di saat musim kemarau seperti ini, kita harus benar-benar mau ambil tindakan ya. Ya, di saat seperti ini burung sangat susah untuk cari pakan, dan untuk cuaca sendiri sangat panas, dan mengakibatkan gedung kita ini benar-benar suhunya naik drastis ya. Ya, untuk mengakalinya kita harus berani ngambil tindakan lagi. Dulu ini ya guys, ember-ember ini udah tidak terpakai ya, termasuk ember kita semuanya, termasuk kolam saya yang ada di sono itu saya buang airnya, karena resiko kalau musim hujan kan biasanya untuk papan sirip kita menggunakan sengon ini adalah berjamur, tapi untuk saat ini karena musim kemarau, kita harus bisa mengakalinya dengan mengisi kembali bak-bak kita yang dulunya udah kita bersihkan. Ini kita isi kembali supaya nantinya suhu akan turun lagi ya, akan stabil lagi. Dulu seperti ini kita buang ya airnya, sekarang kita isi lagi supaya mendapatkan suhu yang sangat bagus. Termasuk kolam ini ya, ini kolam dulunya airnya penuh ya, penuh seperti itu. Ini kita buang karena kita pengen supaya papan sirip terbebas dari jamur di saat musim hujan. Jadi air yang di sini menguap ke papan sirip, akhirnya papan sirip kita ada yang jamuran ya. Itu karena musimnya musim hujan. Jadi kita harus bisa mengakalinya dengan cara bentar lagi. Kita harus bikin ventilasi air seperti ini ya. Di saat nanti musim hujan, ini akan saya cabut ya. Saya cabut, akan kita bersihkan lagi. Tapi di saat musim kemarau seperti ini, kita perlu mengisi kembali ya. Mengisi kembali kolam kita yang dulunya udah kita bersihkan airnya. Kita isi kembali seperti ini supaya kedepannya suhu dapat ya untuk di RBW kita. Nah seperti ini. Dulu ini saya buang total dulu airnya ini selama 1 tahun. Itu paling yang kita isi cuma musim kemarau aja, berarti sekitar 3 bulan saja ya. Nanti kalau musim hujan ini akan saya buang total ya. Ini sangat panas ya. Jadi RBW ini walaupun satu lantai pun di saat musim kemarau itu sangat panas ya. Apalagi bagi saudara kita RBW-nya yang ada sekitar 4-5 lantai. Nah, di situ nanti biasanya panas akan menyerang ke tembok ya. Tembok ini akan terasa panas. Tembok akan terasa panas walaupun udah diplester, walaupun udah di istilahnya kita udah aci luarnya, kita kasih encet, tetap aja karena panas ini sekarang lagi merata ke musim kemaraunya ya. Jadi kita harus bisa menyiasatinya dengan cara di setiap ruangan tolong dibikinkan bak penampungan air ya, bak penampungan air supaya sedikitnya bisa mengurangi hawa panas yang ada di RBW kita ini ya.
Nah, ini nanti mau saya bikin penuh ya. Ini sanyo kita kasih air sekitar setengah hari nanti supaya ini kolam benar-benar terisi. Dan nanti di saat musim kemarau, musim hujan, ini air akan saya buang lagi ya. Kita rapikan supaya nanti kalau pada waktu ada air penuh supaya tidak mengganggu ya. Saya kira untuk masalah kolam untuk di RBW, kalau di saat musim kemarau seperti ini sangat perlu ya, sangat perlu untuk mendinginkan RBW kita. Kecuali kalau musim hujan, di saat musim hujan ini air akan saya buang total ya, bersih, tidak ada air sama sekali di sini. Kalau musimnya kemarau seperti ini, jadi kita perlu mengisi RBW kita ya untuk bisa bikin nyaman burungnya. Mudah-mudahan dengan cara ini bisa menurunkan sedikit demi sedikit suhu yang ada di RBW kita. Ini RBW satu lantai saja ya. Untuk punya saya ini suhu bisa mencapai 32 paling tinggi ya, kebanyakan 29, tapi paling tinggi 32. Nah, ini suhu ini sangat mengganggu ya sebenarnya ya. Sangat mengganggu karena kenapa? Terlalu panas untuk di RBW kita. Buktinya seperti ini, sarang seperti ini banyak yang pecah-pecah ya. Nah, sarang itu banyak yang pecah-pecah. Ini akibat musimnya kemaraunya terlalu tinggi. Nah, seperti ini, bayangin. Ini sarang pecah-pecah seperti ini. Nah, dan ini polesan pun nggak jadi, bayangin aja. Ini akibat musimnya panasnya bener-bener ekstrim ini. Nah, kita mencoba mendinginkannya dengan sedikit penambahan ember untuk kita isi air supaya RBW kita ini sedikit demi sedikit bisa mengurangi panas tadi ya. Dan nantinya di sini akan saya siapkan pakan juga ya guys. Pakan juga nanti saya bikinkan videonya. Pakan ini sebagian besar berpendapat tidak efektif. Dan ada sebagian besar sedikit juga yang bilang efektif. Secara logika ya guys, kalau di sini banyak pakan, otomatis burung tidak terlalu jauh cari pakan. Secara logika aja. Sekarang musim kemarau seperti ini, jadi kita siapkan pakan ya. Pakan itu juga sangat bagus. Itu udah banyak di video-video. Sedikit demi sedikit bisa membantu untuk BW yang sekarang lagi susah cari pakan ini ya. Karena musim kemarau ini sangat ekstrim ini. Ini perkiraan akhir bulan 11 baru mulai musim hujan. Dan sekarang baru bulan 10 di tanggal hari ini saya bikin tanggal 6 ya. Nah, berarti sekitar 1 bulan lagi masih musim kemarau. Jadi persiapkan gedung Anda supaya tidak terlalu ekstrim panasnya ini ya, suhunya supaya bisa stabil. Ini RBW udah jalan 31 bulan ya. Ini nanti Februari tanggal 25, ini umur 3 tahun. Alhamdulillah ini bisa menopang rezeki keluarga ya, RBW ini.
karena kita udah bisa menikmati hasil dari RBW ini. Alhamdulillah cukup untuk resiko keluarga juga, alhamdulillah. Dan kita juga menyediakan ya namanya rehab online dan rehab langsung, seperti rehaban kita yang ada di Pulau Jawa. Yang langsung itu di Pulau Jawa ya. Kalau untuk di luar Jawa kita masih menyediakan online ya, karena kita belum siap untuk keluar Jawa, karena kalau 1-2 gedung itu habis buat di ongkos ya. Ada sebagian besar yang ngomong, mengapa Mas Ade kalau rehab mahal? Ya sekarang gini ya, seperti kita rehab di Kota Bogor, itu biaya kan lumayan. Di saat pertama, 3 bulan pertama kita pengecekan. Di saat pengecekan itu untuk ongkos dan pemarpuman ya juga lumayan. Makanya dari situ terkadang memang semuanya ilmu tidak gratis ya. Ilmu semuanya tidak gratis. Yang digratiskan hanya sebagian saja ya. Maaf ya bagi subscriber aku, kadang ada ilmu yang tidak semuanya di share. Karena kenapa? Ya nanti kalau ilmu semuanya di share, ini kitanya nanti yang merasa bisa membina ini nanti kerjanya apa nanti. Jadi dari situ jadi ada saatnya kita share dan ada saatnya kita belum share, karena belum saatnya. Dan harus dihargai seperti SP yang belum bisa di share karena editornya masih keberatan ya. Masih keberatan ya, jadi kita juga nggak bisa meminta ya. Jadi kalau untuk SP yang di share dan tidak di share, yang di share itu yang udah terbukti, yang tidak di share itu biasanya dia masih dipegang sama editornya ya. Jadi masih belum di share untuk umum. Kecuali kalau dari editornya nanti udah di share untuk umum lah, baru nanti kitanya bisa berani untuk meng-share. Karena kalau amanah ya sangat berat ya. Kadang ada konsultan yang memberi ke kita itu SP bermahar beliau itu diberikan ke kita, tapi dengan catatan tolong Pak Ade, ini buat kerja, jangan di-share, jangan dihambur ini SP. Nah, dari amanah tersebut ya guys. Jadi kita nggak berani untuk menge-share. Nanti kita kalau membagikan SP itu berdosa kitanya nanti ya. Jadi kecuali kalau nantinya dari editornya udah dikasih bocoran untuk menge-share ya, nanti insya Allah bakalan saya share ya. Bakalan nggak saya share. Ini guys ya, ini terbukti papan sengon. Papan sengon sangat bagus ini. Tapi ini siripnya masih belum laku ya. Maksudnya belum lakunya itu belum banyak sarang. Masih sarang kebanyakan masih ada di besek. Kita biarkan saja dulu, nanti 1 tahun ke depan ini besek mau saya ambil semuanya. Saya ambil semuanya ini besek nanti semuanya, biar pindah ke papan sirip nantinya. Nah itu adalah ilmu dari kita seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung untuk mengambil besek karena takutnya BW nantinya akan kaget ya. Seperti ruangan ini sarang sekitar 30-an ya sarang ini. Satu ruangan ukuran 2,5 meter kali 3 meter, ini 30-an. Ini kita tunggu sekitar 3 bulan lagi, ini akan kita ganti ya. Papan siripnya nanti kita ganti total nanti. Kita ganti total
kita bongkar ini, kita pakaikan papan sirip yang standar. Karena ini papan siripnya tidak standar ya, hanya ukuran 10 cm ini ya. 10 cm. Tapi alhamdulillah burung walet suka sih. Tapi ini atasnya masih terbuat dari anyaman bambu. Anyaman bambu ini kalau atasnya itu banyak debu-debu yang menempel, jadi nantinya di saat pemanenan atau ada burung yang hinggap, biasanya debu itu akan jatuh itu jatuhnya ke sarang, jadi akhirnya sarang jadi harganya murah karena kualitasnya tercampur dengan debu tadi ya guys. Makanya nantinya untuk kedepannya sarang ini nanti kita akan sirip ini akan kita ganti ya, kita ganti dengan sirip yang seperti ini. Nah, yang seperti ini. Ini di sini tadinya sarang sekitar 20 sampai 30 sarang. Ini udah umur 15 hari. Burung tetap kembali ya. Burung tetap kembali. Nah, itu tetap kembali. Nah, tetap kembali burung. Tapi masalahnya polesan belum ada ya. Baru beberapa titik aja. Seperti ini baru polesan juga ya. Baru polesan. Itu juga baru polesan ya, belum jadi. Jadi nantinya kita mengejar kualitas sarang supaya bagus ya di sini ya. Nanti sarang di sini akan terbentuk mangkok ya nantinya. Jadi untuk RB pribadi itu janganlah istilahnya berandai-andai bagaimana Pak nanti kalau sirip diganti burung akan kabur. Tidak ya. Burung akan kabur dan tidak akan kabur ya. Yang penting kita bisa pas waktu pengerjaannya, jadi di saat jam 8 sampai jam 3 saja. Jam 3 sore, jam 4 itu kita harus sudah keluar ya. Supaya burung bisa ngasih pakan sama anaknya. Seperti besek seperti ini. Besek sebenarnya laku ya. Terbukti di setiap besek ada sarangnya, tapi kualitas sarangnya seperti itu ya. Jadi jelek-jelek. Jadi nantinya ini besek saya ambil semuanya ini. Saya ambil semuanya nanti ya, hampir setiap besek ya ada ya. Nah, seperti ini laku. Tapi untuk mengejar populasi sangatlah bagus. Tapi kalau kualitas sarang kurang bagus ya. Coba perbandingannya sangat jauh ya antara di besek dan di papan sirip. Di papan sirip seperti itu sangat bagus, beda dengan di besek. Di besek seperti ini, seperti ini di besek. Jadi usahakan RBW Anda itu kalau bikin pancingan yang pancingan sementara ya. Jadi di saat besek juga boleh untuk pancingan. Di saat nanti koloni udah banyak, beseknya kita ambil. Besek kita ambil nantinya supaya burung bisa pindah ke area, semuanya ke area papan sirip. Oh ya guys ya, yang penting di saat musim kemarau seperti ini kita harus mengakalinya dengan penambahan air. Jangan lupa untuk air untuk yang RBW-nya sangat suhunya sangat tinggi ya, usahakan penambahan air. Nah ini kita perlu setengah hari nanti ya, nanti jam 3 sore paling baru selesai nih. Airnya ini akan penuh nanti jam 3 sore. Dan untuk mendinginkan RB kita ini ya. Ya udah saya kira cukup ya guys ya. Jadi untuk RBW yang suhunya sangat panas, usahakan untuk bikinkan kolam dan bak-bak yang terisi air, khususnya kolam yang dipoit aja ya. Nah, makanya poit kasih air supaya suhunya dapat ya. Nanti kalau udah musim hujan, ini air kita buang lagi. Ya, air khusus untuk musim kemarau saja.
kalau musim hujan kita mengurasnya ya. Ya udah gitu aja guys ya. Yuk. Oh ya, jangan lupa untuk yang baru menemukan channel saya minta dukungannya untuk mengklik subscribe ya. Tombol subscribe untuk diklik karena subscribe adalah gratis ya. Nanti supaya kita bisa berbagi ilmu di ilmu perwaletan, khususnya tata ruang, suara yang gratisan, set volume, insya Allah akan saya bantu ya, dengan catatan SP yang kita bagikan yang gratis ya. Yang bermahar kalau masih belum sama editornya belum dibagikan, jadi saya nggak berani ya. Kita masih amanah. Jadi kalau yang RBW-nya masih galau, nanti bisa berbagilah, istilahnya bisa menghubungi kita. Insya Allah kalau dekat kita langsung, kalau jauh kita bisa rehab online ya. Ya siap. Nanti yang penting minta dukungannya supaya minta subscribe ya, supaya dipencet nanti supaya kalau ada video terbaru kita jadi langsung muncul ya. Dan video ini membuat kita jadi semangat untuk bikin video. Ini alhamdulillah ya, subscriber aku udah mencapai hampir 3000 ya, 2800 sekian ya, alhamdulillah. Ini channel baru ya, channel pemula termasuk baru, tapi alhamdulillah responnya sangat banyak sekali. Kami ucapkan terima kasih kepada subscribe aku yang udah mengklik dan selalu menonton RB aku ini, video aku ya. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.